Halo Sobat YouTube semuanya, selamat datang di channel Prayoga.id bersama dengan saya Prayoga di sini teman-teman ya. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar trading forex bareng lagi dan kita sudah sampai di episode ke-6 untuk materi trading forex dari nol ya teman-teman di beginner class. Nah, buat teman-teman yang masih awam ya, yang belum tahu sama sekali tentang dunia trading forex, saya sediakan materi lengkap dari bab 1. Jadi teman-teman bisa tonton dari bab 1 ya. Oke, sekarang di bab ke-6 atau episode ke-6 ini kita akan membahas sesuatu yang sangat penting, teman-teman. Sesuatu tersebut adalah broker forex. Ya, kalau mau trading forex, mau tidak mau, teman-teman harus berhubungan dengan broker forex ya. Kecuali kalau teman-teman duitnya gede banget ya, triliunan gitu kayak gitu bisa trading langsung ke liquidity provider ya, trading ke perbankan. Tapi kalau teman-teman modalnya cuma kecil, maka kita butuh yang namanya broker forex seperti itu. Oke ya, jadi hari ini kita akan bahas beberapa hal tentang broker forex ya. Apa itu broker forex, kemudian cara kerja daripada broker forex, dan nanti kita akan bahas juga tentang bandarmologi ya dalam dunia trading itu sebenarnya ada atau tidak kayak gitu teman-teman ya. Oke, kita akan bedah satu persatu. Kita akan mulai dari apa itu broker forex terlebih dahulu ya. Kemudian cara kerja broker itu gimana sih gitu. Nah, nanti saya juga akan jelaskan broker dapat uang dari mana saja gitu. Jadi biar teman-teman pengetahuannya lebih luas ya, khususnya untuk yang masih awam ya. Kalau yang sudah ahli mah nggak usah nonton ini, pasti sudah tahu kayak gitu ya. Oke, tapi sebelum itu teman-teman kita simak dulu ya promo yang satu ini teman-teman. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau membuka akun trading forex, jangan lupa sama broker yang namanya TMGM, salah satu broker forex terbaik dengan regulasi yang lengkap, aman, dan terpercaya seperti itu. Salah satu kelebihannya kalau di TMGM itu teman-teman juga bisa mendapatkan fasilitas yang namanya copy trading. Jadi teman-teman nanti bisa follow master copy trade yang ada di broker TMGM. Teman-teman tidak perlu trading ya, nanti tinggal ngikutin aja profit dan loss-nya dengan orang yang kalian ikuti. Caranya gampang, teman-teman login aja, kemudian nanti di sebelah kiri itu ada fitur yang namanya copy trading ya. Kalian klik aja, lalu teman-teman pilih salah satu trader yang pengen kalian ikuti ya, kemudian kalian lihat profilnya ya, lihat drawdownnya dan lain-lain. Apabila teman-teman dirasa cocok, nanti teman-teman bisa copy ya. Untuk copy tradingnya itu bebas ya, nanti mau pakai akun edgy ataupun pakai apa itu namanya klasik, kemudian minimal depositnya adalah $100. Oke, seperti itu. Kemudian yang pengen jadi master copy trade juga teman-teman bisa juga ya. Di sini peluangnya masih tinggi teman-teman, persaingannya masih cukup terbuka lebar ya, karena master copy trade-nya masih sedikit seperti itu. Dan teman-teman juga bisa setting untuk income-nya ya dengan berbagai macam settingan seperti itu ya. Oke deh teman-teman ya, untuk informasi selengkapnya teman-teman cek aja langsung di deskripsi video ini. Oke teman-teman semuanya, apa itu broker forex? Kemarin itu kan kita sudah pernah membahas yang namanya siapa saja yang terlibat dalam dunia trading forex ya. Itu di bab ketiga. Jadi ada pemerintah, ada perusahaan, ada broker, dan ada kita, ada spekulan, ada perbankan. Nah, kita untuk bisa mengakses market itu kita butuh yang namanya broker forex ya. Ini artikel dari seputar forex.net ya. Ya, kita butuh daftar di sini agar apa? Agar bisa mengakses market. Jadi, fungsi daripada broker forex itu sama dengan arti daripada broker itu sendiri. Broker itu apa? Broker adalah perantara ya antara kita sebagai trader untuk bisa mengakses market. Nah, di broker ini kita bisa ngapain aja? Nah, di broker itu broker forex itu akan menyediakan yang namanya platform trading ya. Broker itu akan menyediakan server tradingnya, baik itu di MetaTrader 4, MetaTrader 5 ataupun platform khusus mereka. Jadi broker itu apa kerjanya itu ini kalau broker tadi udah tahu ya, perantara artinya ya, perantara antara trader dengan market. Oke ya. Nah, cara kerja broker itu menyediakan banyak hal untuk kita, teman-teman. Seperti platform ya, platform aplikasi, server ya dari MetaTrader 4, MetaTrader 5. Sebenarnya MetaTrader 4, MetaTrader 5 itu miliknya MetaQuest ya, teman-teman. Sedangkan broker itu menyediakan servernya kayak gitu. Kemudian di broker itu juga memberikan kita akses pasar ya, teman-teman. Jadi kita bisa mengakses kayak gini itu karena ada broker. Ya, kita bisa mengakses market kayak gini itu karena ada broker. Nah, ini karena ada broker, teman-teman. Loh, mana brokernya gitu? Ini kan ada brokernya, bro. Nah, ini ya, coba ya Euro USD. Nah, ini kan ada brokernya.
Nah, ini kan ada brokernya. Jadi brokerlah yang menyediakan market ini, teman-teman. Sekalipun di TradingView ini juga ada brokernya kayak gitu ya. Jadi kita bisa mengakses market kayak gini karena diberikan informasi oleh broker. Kemudian di broker tersebut kita bisa apa? Buka akun trading. Ya, bisa deposit. Deposit dari rupiah kemudian menjadi dolar ya. Kemudian di broker juga kita bisa melakukan yang namanya withdraw. Ya, kalau sudah cuan dapat untung kita tarik lagi. Kemudian di broker juga biasanya kita dapat banyak hal ya, seperti news ya, kemudian edukasi. Nah, itu biasanya tiap-tiap broker itu memberikan apa ya namanya, fasilitas mereka masing-masing, layanan mereka masing-masing ya. Itu banyak ya teman-teman. Oke. Sampai di sini sudah paham ya, apa sih broker forex? Jadi kalau teman-teman mau trading ya, mau mengakses pasar ya, mau lihat orang-orang yang istilahnya gambar orang trading ya, coba. Nah, ini mereka ini bisa mengakses pasar kayak gini. Kenapa kok mereka bisa mengakses pasar kayak gini? Karena mereka sudah terdaftar di broker. Oke, sampai sini paham ya fungsi daripada broker. Ya, ini menyediakan akses kita ke market agar kita bisa apa? Kita bisa deposit, kita bisa withdraw, kita bisa jual, kita bisa beli, kita bisa melakukan seluruh aktivitas trading itu difasilitasi oleh broker. Oke, sampai sini paham ya. Nah, emangnya terus gimana gitu cara kerjanya? Broker dapat uang dari mana gitu? Kita akan bahas satu persatu ya. Kita akan bahas satu persatu. Oke. Nah, kita bahas ini dulu deh. Kalau nanti dapat uangnya dari mana, setelah itu kita bahas ya. Jadi ada jenis-jenis broker teman-teman yang perlu teman-teman ketahui. Jadi ada market maker. Kalau market maker itu adalah broker bertindak sebagai lawan transaksi trader, berpotensi konflik kepentingan. Kemudian ada yang namanya STP dan ada yang namanya ECN. Oke, bedanya apa sih gitu? Kita apa ya namanya? Masuk langsung perbedaan antara market maker dan STP dan ECN ya, teman-teman. Kalau market maker itu broker itu bandarin sendiri, ya. Ya, market maker itu broker itu bandarin sendiri. Sebenarnya nggak salah juga gitu, kan broker juga ngambil harganya mungkin dari perbankan mana kayak gitu, kemudian diberikan ke trader kayak gitu. Cuman kalau broker ya full market maker itu ya uang kita itu diurus oleh mereka sendiri, tidak dilempar ke perbankan, paham nggak? Kalau STP dan ECN teman-teman itu uang kita ya, broker itu benar-benar jadi jembatan doang. Paham ya sampai sini ya. Tapi kalau broker yang market maker itu full bandar. Jadi uangnya berhenti di mereka, tidak dilempar ke perbankan, dilempar ke liquidity provider. Kalau STP sama ECN ya. Nah, jadi teman-teman, pilihlah broker yang menurut saya itu STP ECN yang dilempar ke perbankan besar. Tujuannya apa? Tujuannya biar tidak apa ya, terkena konflik kepentingan gitu. Soalnya kalau broker itu ngelempar ke perbankan, mau trader profit, mau trader rugi, mereka tetap dapat untung. Nah, nanti kita bahas untungnya dari mana di sini. Ya, kalau itu kalau STP ASEAN. Tapi kalau broker yang market maker bandar sendiri, kalau tradernya untung semua, mereka rugi. Paham? Karena mereka tidak diteruskan ke liquidity provider. Nah, sampai sini paham ya? Jadi kalau teman-teman mau benar-benar trading yang bagus ya pilihlah broker yang STP dan ECN ya teman-teman. Rata-rata untuk broker-broker yang saya terima dan saya iklankan di channel ini memang broker-broker yang tidak bandarin sendiri teman-teman. Jadi cukup aman. Saya sendiri tidak asal promo broker ya teman-teman, seperti itu. Paham ya, jenis broker dibedakan jadi dua gitu aja. Jadi ada yang dibandarin sendiri, ada yang dilempar ke liquidity provider. Kalau yang dilempar seperti ini, dilempar ke perbankan, oke kita cek ya, liquidity provider itu
trading forex itu siapa saja. Kalau yang dilempar ke perbankan teman-teman, baik itu tradernya semua untung pun ya broker tetap untung gitu. Cuman ya kalau full bandar ya, kalau full bandar itu kalau trader semuanya untung ya mereka rugi. Jadi hati-hati kalau broker yang full bandar, mereka pengen tradernya rugi gitu loh. Paham sampai sini ya? Karena kalau semuanya MC, semuanya rugi, brokernya untung karena uangnya berhenti di mereka gitu. Tapi kalau STP-ICN dilempar kemana? Nah ini tak kasih. Ini nih ya, kita kecilin dikit. Kita enak pakai DeepSeek ya atau ChatGPT. Siapa saja liquidity provider. Jadi broker-broker yang STP-ICN ya teman-teman, itu bisa dilempar ke sini ya, JP Morgan, Citibank dan lain-lain, Morgan Stanley dan lain-lain. Nah ini broker ECN STP besar juga ada contohnya kayak gini ya teman-teman ya. Jadi ya liquidity provider bank-bank besar kalau kita dilempar ke sana, mau itu broker profit maupun rugi, mau itu kita profit maupun rugi, broker tetap untung gitu. Beda dengan broker bandar. Nah kalau dilempar ke LP, broker itu dapatnya dari mana? Nah, pertama adalah dari spread. Yang kedua adalah dari komisi. Yang ketiga adalah dari swap. Yang keempat adalah dari rate deposit dan withdraw. Sebenarnya teman-teman, broker itu untungnya gede banget. Gede. Pertama dari spread. Spread itu adalah jarak antara harga permintaan dan penawaran. Pada saat teman-teman entry dalam trading forex itu kan langsung minus, berapapun itu pasti langsung minus. Misalkan langsung minus $2. Nah itulah diambil langsung ke broker. Nah kita nunggu sampai profit dulu baru bisa di close kayak gitu kan. Itu spread ya. Kemudian ada juga yang namanya komisi. Jadi setiap entry itu kena cas berapa, minus $1 atau berapa. Kemudian biaya swap atau menginap. Jadi ketika kita menahan entry lebih dari 1 hari itu akan terkena biaya inap. Kemudian rate deposit dan withdraw. Kalau teman-teman perhatikan dengan baik, di semua broker rate depositnya itu pasti lebih mahal daripada withdrawnya. Contoh, kalau deposit teman-teman, itu teman-teman $1 itu bisa kena contoh ya, ini Rp16.500. Tapi ketika WD teman-teman, kok beda gitu? $1-nya adalah cuman 16.200, selisih Rp300. Ini untungnya udah lumayan kalau withdrawnya gede. Kalau 16.500.000 ya udah untung 300.000 ya. Jadi makanya kalau teman-teman mau withdraw ya harus cuan banyak dulu ya, biar nggak kena rate deposit dan withdraw seperti itu. Jadi terus apakah ada broker yang mencurang-curangi trader? Kemungkinan dia full market maker, karena dia akan mencari uang banyak dari kerugian trader. Tapi kalau teman-teman pakai broker yang STP atau ECN, itu biasanya akan dilempar ke liquidity provider. Gitu. Nah, mau kita untung, mau kita rugi, mau semua tradernya untung, broker tetap untung. Karena mereka sudah dapat dari sini. Tapi ada juga broker yang semi-semi, teman-teman. Maksudnya semi itu gimana? Tidak semua ya dilempar ke LP. Tapi ada istilahnya seleksi akun ya. Jadi untuk akun-akun trading yang profitable ya, itu baru dilempar ke LP. Kalau akun yang sering margin call kayak gitu biasanya mereka akan dibandarin sendiri. Memang ada broker-broker yang seperti itu. Jadi semi-semi market maker tapi juga bisa STP ECN gitu. Jadi untuk teman-teman yang suka margin call dan lain-lain itu biasanya masuk di dalam jenis-jenis akun yang mereka bandarin sendiri. Tapi ketika ada kok tiba-tiba trader kok profit terus gitu, kalau dibandarin terus ya rugi gitu. Akhirnya akun-akun tersebut akan otomatis ditandain dan dilempar ke LP. Ada broker-broker yang seperti itu. Gitu ya teman-teman ya. Oke teman-teman semuanya. Jadi itu tadi adalah apa itu broker, bagaimana cara kerja broker ya, di mana broker memberikan kita beberapa hal, mulai dari kita bisa buka akun, kita bisa deposit, penarikan, kita bisa jual beli, itu semuanya dari broker. Nah tentu saja broker memberikan fasilitas bukan cuma-cuma ya, karena nggak ada broker yang namanya lembaga amal, itu nggak ada. Jadi mereka juga cari cuan ya.
Nah, mereka cuannya itu ada dua ya. Kalau mungkin brokernya itu adalah full market maker ya cuannya dari kerugian trader. Tapi kalau dilempar ke tadi ya teman-teman, liquidity provider ya teman-teman ya, mereka cuannya dari hal-hal tadi. Nggak perlu trader rugi pun mereka juga sudah cuan dari sini. Itu sampai sini paham ya? Kemudian kita akan singgung sedikit mengenai bandarmologi ya. Bandarmologi itu apa? Dalam dunia trading, apakah ada yang namanya bandar? Sebenarnya kalau kita bicara bandar, teman-teman, broker bandar ada ya, seperti yang saya katakan tadi, yang full market maker, yang mereka deposit dan penarikan dan marketnya diolah mereka sendiri, mereka tidak dilempar ke bank-bank besar, tidak. Ya, mereka benar-benar diolah sendiri di perusahaan mereka. Nah, ini yang broker full bandar. Ya, broker bandar ada. Ya, yang seperti tadi ya, teman-teman sudah tak jelasin. Nah, kemudian teman-teman, bandar market sendiri secara keseluruhan juga ada. Ya, ada teman-teman. Nah, bandar market ini teman-teman adalah orang-orang yang sangat kuat. Ya, orang-orang yang punya uang dengan jumlah yang bukan kecil lagi gitu. Dan ini bukan rupiah gitu, dolar. Jadi ada orang-orang yang memang sekuat itu. Mereka biasanya posisinya itu ada di mana? Ada di spekulan, perusahaan-perusahaan investasi besar ya seperti itu. Dan juga perbankan, bank-bank di dunia seperti itu ya teman-teman ya. Oke, bank sentral ya, itu mereka juga bisa membandari market forex. Lalu bagaimana dengan nasib kita trader kecil ya menghadapi bandar ini? Nanti akan saya bahas lagi di video yang lain bagaimana caranya terhindar dan selamat dari bandarmologi dalam dunia trading teman-teman ya. Tapi untuk di video kali ini teman-teman tentang broker forex, tentang peran daripada broker forex, kemudian cara kerja daripada broker forex, teman-teman sudah paham ya. Nanti kita akan lanjut di video yang selanjutnya, kita akan review salah satu contoh broker forex yang terbaik. Kemudian kita akan lanjut dari selanjutnya lagi cara buka akun trading ya. Nanti akan kita lanjut lagi sampai teman-teman bisa trading. Oke, sampai jumpa di episode ke-7 ya teman-teman.